Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh ada di hari yang baru. Semua karena keberkatan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan ada bagi kami dan memampukan kami untuk menghadapi setiap situasi, menghadapi setiap pergumulan yang ada. Karena itu kami rindu untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita rindu dalam kita mengiring Tuhan, maka kita selalu ada dalam jalan-jalan Tuhan. Kemanapun kita pergi melangkah, apapun yang kita hadapi, kita rindu kita berada dalam jalan Tuhan. Kenapa? Karena jalan Tuhan adalah jalan yang membawa kita masuk dalam rencananya. Itu sebabnya kenapa ketika umat Tuhan, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memimpin mereka. Berjalan di depan mereka dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Ketika Tuhan melalui tiang awan dan tiang apinya berjalan, maka mereka umat Tuhan membongkar tenda mereka, mulai ikut Tuhan. Namun ketika Tuhan berdiam, tidak bergerak, maka mereka memasang tendanya. Itulah hidup yang dipimpin oleh Tuhan, berada dalam jalan-jalan Tuhan. Kita pun rindu untuk kita ada dalam jalan-jalan Tuhan ya. Karena jalan Tuhan akan membawa kita masuk dalam seluruh hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya pemazmur katakan dalam Mazmur 25, Mazmur 25 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Pemazmur bilang begini, bawalah, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur menyadari bahwa hidupnya harus mau berada dalam jalan-jalan Tuhan. Karena dalam setiap situasi, dalam segala keadaan, kalau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan kita, maka kita bisa tersesat, saudaraku. Hal yang sama disampaikan kepada pemazmur. Pemazmur bilang, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku dan bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Jangan sampai kita udah minta sama Tuhan, Tuhan beritahukan jalan-jalan Tuhan kepada saya, tunjukkan jalan itu kepada saya, bawa masuk saya dalam jalan-jalanmu. Tapi kita nggak mau ikut ketika Tuhan sudah bukakan jalan hidup kita, ya. Tidak sedikit anak-anak Tuhan kepengen hanya jalan-jalannya, bukan jalan Tuhan. Tuhan kayaknya belok kanan lebih enak deh. Tuhan kayaknya rencana ini lebih baik deh Tuhan. Tuhan kayaknya planning ini kayaknya lebih bagus deh dari planning yang lain. Tuhan kayaknya, kita lupa bahwa yang harusnya ngatur hidup kita itu Tuhan. Itu sebabnya kita minta Tuhan beritahukan kepadaku jalan-jalan. Tuhan tunjukkan itu kepadaku. Nanti kalau Tuhan udah beritahukan jalan-jalannya melalui firman-Nya, Tuhan udah tunjukkan jalan-jalannya melalui firman-Nya, Tuhan sudah membawa kita masuk dalam situasi di mana ini adalah jalan-jalan Tuhan. Belajar untuk menerima, belajar untuk mengikuti, belajar untuk menjalani. Jangan ditolak, jangan lari dari jalan itu. Karena seringkali jalan-jalan itu gak enak, saudara. Iya kan? Padang gurun gak enak buat umat Tuhan. Namun itu jalan yang Tuhan pilih untuk mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Dalam hidup kita kadang kita dihianati. Kadang kita dikecewakan, kadang kita dirugikan. Itu yang dialami Yusuf. Yusuf masuk dalam jalannya Tuhan untuk membawa Yusuf ke dalam kepemimpinan di Mesir. Dengan cara apa? Dijual sebagai seorang budak. Dengan cara apa? Gak enak. Dengan cara apa? Difitnah. Ya. Ini yang saya mau ajak setiap kita untuk mengingat bahwa kalau kita minta Tuhan beritahukan jalan-jalan Tuhan,
Tuhan tunjukkan jalan itu kepadaku, bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Lalu kita diarahkan Tuhan, kasih tahu, ditunjukkan, dibawa Tuhan. Ya harus diikuti gitu. Sekalipun itu nggak enak gitu saudara ya. Sekalipun itu nggak nyaman buat tubuh kita, daging kita. Sekalipun itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau itu adalah jalan Tuhan, belajar untuk ikuti. Sekalipun itu tidak enak. Makanya dalam Roma 8 ayat 14, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah. Berarti kalau yang dipimpin itu berarti kita yang mau memberi diri dipimpin saudara. Ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita nggak mau dipimpin Roh Allah, kita nggak mau dibawa ke dalam jalan-jalannya Tuhan, kita nggak mau berjalan dalam kebenarannya, kita nggak mau ditunjukkan jalannya, maka kita bukan anak Tuhan. Karena hanya orang-orang yang dipimpin Roh Allah, yang memberikan dirinya dipimpin, ditunjukkan, diarahkan oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Itu sebabnya hari ini saya ajak setiap kita, pentingnya untuk kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Itulah tuntunan Tuhan, ya. Itulah cara Tuhan untuk memberitahukan jalan-jalan Tuhan kepada kita. Itulah penunjukan Tuhan melalui firman-Nya untuk kita menjalani hari-hari hidup kita. Itu sebabnya kalau kita minta Tuhan beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku, Tuhan tunjukkan jalan-jalan-Mu kepadaku, Tuhan bawa aku. Maka ketika Tuhan bawa hidup kita sekalipun gak enak, terima saudara. Jangan komplain, jangan mengeluh, apalagi bersungut-sungut, jangan. Nikmati, jalani, karena ketika engkau berjalan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, itu berarti engkau berada dalam jalannya Tuhan, ketetapannya Tuhan, berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Maka engkau akan melihat Tuhan membawa hidup kita masuk dalam seluruh rencananya yang dahsyat. Rancangan yang luar biasa. Sekalipun kadang di jalan-jalan Tuhan itu gak enak. Kadang jalan itu ada padang gurun. Kadang jalan itu adalah jalan yang menyakiti. Kadang jalan itu adalah jalan yang gak nyaman buat kita. Tapi selama itu jalan bersama Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan membawa kita masuk dalam seluruh janjinya yang akan digenapi. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami mengucap syukur karena kami rindu untuk selalu diarahkan, selalu dituntun dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang menjadi penunjuk jalan, firman Tuhan yang mengarahkan kami dalam seluruh ketetapan Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Ketika kami berada dalam jalan-jalannya Tuhan, sekalipun kadang itu tidak nyaman buat daging kami, sekalipun terkadang itu tidak enak buat kehidupan kami, namun ketika kami percaya dan kami tahu ini adalah jalan-jalan Tuhan yang Tuhan mau untuk kami jalani, maka berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk kami tetap terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Hamba berdoa, Roh Kudus beri kesanggupan, Roh Kudus beri kemampuan. Dan hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.